ke pasar membeli daun salam. Daun salam dibuat minuman. Siapa saja yang menjawab salam, semoga cepat umroh bersama Ustadz Samlan. Cepat itu kalau gitu. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mohon izin melanjutkan sambutan dari Pak Ketua RT yang menjadi wakil dari Sohibul Hajah. Sohibul Hajah ini Bapak Zakaria, itu kakak saya. Dan tentu saja ya ada besan dari Kebumen, Jawa Tengah ini. Naufal ini berarti anak saya. Rafaza Sakhoz Zafian yang diakikain itu berarti cucu saya. Gitu. Memang beberapa hari yang lalu Kakanda Zakaria itu minta saya ceramah mengatasnamakan pengurus masjid Babul Jannah dan jamaah katanya, supaya Pak Ustadz yang ceramah katanya. Ya saya bilang ini cucu sendiri, tapi permintaan itu Dindo katanya gitu. Baiklah gitu. Nanti insya Allah saya datang gitu. Dan mudah-mudahan ada yang lebih baik daripada saya untuk ceramah. Ya alhamdulillah. Ya nggak ngira, nggak nyana. Alhamdulillah hari ini kami kedatangan tamu, ya tamu istimewa bagi saya sendiri juga. Beliau adalah Kiai Haji Rafiq Munawar. Beliau dari Jawa Timur, dulu pernah sama-sama di pesantren dengan saya, tapi beliau lebih senior, jadi lebih banyak saya itu berguru kepadanya. Saya itu masuk pesantren nggak bisa apa-apa, sementara beliau memang luar biasa, ya, karena memang beliau itu keturunan Kiai. Sementara saya itu kan sebenarnya keturunan ya dusun sekali, tapi sama-sama dusun, tapi beliau keturunan Kiai. Wah, kakak-kakaknya itu luar biasa. Maka saya banyak berguru kepada beliau. Lalu beliau itu kuliah di Jakarta. Kuliah di Jakarta pun begitu. Rupanya ngeret saya juga. Maka saya belajar juga. Beliau adalah alumni Lippiah Jakarta yang ya saya kira cukup terkenal lah. Itu alumni pertama beliau. Saya kemudian setelah itu 4 tahun berikutnya baru kemudian lulus. Karena itu izin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari nanti kita dengar ceramah ini ya luar biasa insya Allah. Dan mohon izin juga semua yang hadir, mohon didoakan cucu kami ini nanti betul-betul sehat walafiat dan menjadi anak yang soleh insya Allah. Sesuai dengan namanya ini Rafaza, ini ya biasanya Rafa itu cenderung menjurus kepada Rofa itu ya kemakmuran, kesuksesan dan seterusnya itu. Ya kita harapkan sukses dunia dan akhirat, membanggakan orang tua, membanggakan bangsa dan negara, sekaligus insya Allah mudah-mudahan nanti dibanggakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini sajadah bukan sembarang sajadah. Sajadah 1 bulan dijemur. Ini ya insya Allah ceramah bukan sembarang ceramah. Ceramah jauh-jauh datang dari Jawa Timur. Gitu. Insya Allah disampaikan nanti oleh Kiai Haji Rafiq Munawar. Demikian izin Kiai, mohon silakan untuk menyampaikan tausiahnya ya seluas-luasnya insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi faman sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haq, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Para Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus keluarga besar Bapak Zakaria. Terus terang saya tadi kesini juga nggak tahu mau disuruh apa Pak sama Kiai Haji Muhammad Syamlan ini. Pokoknya diajak akikoh, jadi seneng pasti karena nanti pasti akan ada makan-makan gitu kan. Tiba-tiba ditodong kita disuruh ceramah sekarang gitu.
Saya juga nggak tahu harus bicara apa, karena itu saya juga tidak bisa seperti beliau tadi, karena di Jawa kita nggak pernah berpantun. Ya, jadi saya juga nggak bisa berpantun. Bapak Ibu sekalian, ya pertama-tama tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bayi yang lahir yang malam ini diakikoi, yaitu Rafaza Sahazafian bin Naufal Abdillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah sebagai putra yang soleh, yang tidak saja mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi diri dan keluarganya, tapi juga bagi masyarakatnya secara umum. Dan tentu mudah-mudahan inilah nanti anak soleh yang akan menjadi atau memberikan syafaat kepada keluarganya karena selalu mendoakannya. Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya juga masih kebingungan harus berbicara apa ya, karena memang beliau ini adik kelas saya, Pak Kiai Haji Muhammad Syamlan ini. Tapi beliau sudah menjadi kiai besar di Bengkulu. Nah, sementara saya di sana biasa-biasa saja. Mungkin karena Bapak tidak tahu saya, gitu ya. Jadi ya karena juga baru ketemu, jadi bisa saja dibesar-besarkan sama beliau sebetulnya. Gitu. Cuma saya ingin pada kesempatan ini mengajak sedikit merenung tentang sebetulnya Al-Quran itu seperti apa bicara tentang masalah generasi. Ya, jadi apa ya yang gampang-gampang saja kira-kira seperti itu, Pak. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan model anak itu ada 4. Ya, ada 4. Jadi yang pertama, ada anak itu dengan grade tertinggi yang disebut sebagai qurratu a'yun. Ya, itu tertinggi itu. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua adalah qurratu a'yun. Ya, seperti sebagaimana yang kita akikoi sekarang ini. Dan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-74 dari surat Al-Furqan, ya. Doanya orang-orang beriman itu adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Itu grade tertinggi. Dan ini dunianya baik, akhiratnya juga baik. Yang kedua, ya ini agak rendah ini, sedikit grade-nya ini. Anak itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai perhiasan. Ya, sebagai perhiasan. Bahkan disejajarkan dengan perhiasan-perhiasan lain yang kita kenal di dunia ini. Disejajarkan dengan mobil mewah, disejajarkan dengan emas dan perak, dan seterusnya, sampai Allah berfirman di ayat yang ke-14 dari surat Ali Imran itu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harf dzalika mataul hayatid dunya. Ya kan? Atau di surat Al-Kahfi ayat yang ke-41 itu, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Jadi harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Karena perhiasan, ya memang fungsinya perhiasan. Ya, memang fungsinya perhiasan. Ini kok cantik banget anak saya. Ini kok pinter banget anak saya. Ya, ini kok cerdas banget anak saya, tampan banget anak saya, perhiasan. Dan karena perhiasan ya supaya orang juga turut menikmati perhiasan itu, dan kalau perlu kita menyampaikan kepada mereka tentang hal-hal formalitas yang dianggap baik di tengah-tengah masyarakat gitu. Ya. Siapa yang pintar itu? Oh, anak saya. Itu, ya. Siapa yang tampan itu? Oh, anak saya itu. Siapa yang cantik itu? Anak saya itu. Itu grade yang kedua, ya, lebih rendah ini, ya. Sehingga pada posisi ini netral, ya. Dia tidak baik, ya, tapi juga tidak buruk. Kalau istilah dalam pemberitaan itu tones-nya itu netral, nggak negatif, nggak juga positif,
biasa saja gitu. Tapi untuk kaitan dengan dunianya, ini positif. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, ini lebih rendah lagi nih. Anak itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitnah. Ya, fitnah. Dan saya kira Ustadz Kiai Haji Muhammad Syamlan sudah sangat paham ini. Beliau adalah kiai di pesantren sehingga tahu persis tentang persoalan yang terkait dengan masalah generasi. Ya, maka di ayat yang ke-28 dari surat Al-Anfal itu Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa harta-hartamu dan anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah bagi kamu. Ya. Jadi ketahuilah bahwa anak-anakmu dan harta-hartamu itu bisa menjadi fitnah bagi kamu. Di ayat yang ke-27-nya itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi artinya itu ditujukan bagi orang-orang beriman. Istilahnya, wahai orang-orang beriman, ketahuilah bahwa harta-hartamu, harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah bagi kalian. Ya, saya tidak tahu persis, mungkin karena di depan saya ini barangkali banyak dari Jawa Pak ya. Kalau mungkin gampangnya itu dadi celuan elek. Jadi menjadi panggilan jelek, kira-kira seperti itu. Siapa sih yang nakal itu? Oh, anaknya si fulan. Ya. Siapa sih yang kemarin ditangkap polisi karena pesta-pesta miras itu? Oh, anaknya ini. Jadi menjadi fitnah bagi orang tuanya, dan pada gilirannya dia juga akan menjadi fitnah bagi masyarakatnya. Satu masyarakat itu baik gitu ya. Ada satu yang jelek, maka biasanya yang dikenal dari masyarakat itu adalah yang jelek. Biasanya seperti itu. Ya. Orang tidak akan memandang lebih banyak yang baik kok gitu. Itu fitnah. Dahsyatnya fitnah itu seperti itu. Ya. Dia akan mengalahkan sekian banyak kebaikan hanya oleh satu kejelekan. Itu yang ketiga. Nah, ini udah tosnya sudah jelek ini. Sudah negatif ini. Nah, puncaknya yang paling jelek, anak itu bisa menjadi musuh. Musuh bagi orang tuanya, musuh bagi masyarakatnya. Ya, maka di ayat yang ke-14 dari surat At-Taghabun itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, di apa namanya? Apa Ustaz Samalan? Ya, apa? Jadi ada fahdharum di situ. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari sebagian istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada yang bisa menjadi musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah kepada mereka. Jadi pada grade atau tingkatan terendah seperti ini, justru orang tua itu disuruh mewaspadai anaknya. Karena itu nantinya akan mendowngrade keluarganya dan mendowngrade dirinya sendiri sebagai orang tua. Ya, sebagai orang tua. Dulu waktu saya masih ingat ketika waktu masih kecil, Pak, ya, saya tidak pernah lupa ada peristiwa itu. Ya, bahkan waktu itu ada koran gitu masih saya simpan koran itu. Tahun 1979 saya kelas 6 Ibtidaiyah. Ya, saya kelas 6 Ibtidaiyah. Di Surabaya itu ada persidangan yang mungkin itu baru pertama kali itu. Jadi ada anak melaporkan orang tuanya ke polisi. Ini saya nggak tahu ini lagi gembira, Akiko mau makan-makan kok cerita tentang polisi. Ya, enggak apa-apa. Ya, cerita tentang. Jadi ada orang tua dilaporkan anaknya ke polisi. Kenapa? Karena anaknya ini nakal, kemudian dimarahi sama orang tuanya. Anaknya tidak diterima, tidak terima karena dimarahi orang tuanya, sehingga dia lapor polisi. Nah, tentu
bagi Pak polisi ya nggak disidang lah ya, didamaikan. Nah saat didamaikan tuh anaknya ngomong pada orang tuanya, Pak, kalau saya nakal, Bapak tidak usah marah kepada saya. Saya lahir ke dunia ini bukan atas kehendak saya. Ya kira-kira gambaran anak sebagai musuh orang tuanya itu seperti itu, naudzubillah. Seandainya ya, dan tentu perandaian ini tidak akan terjadi di kita insya Allah. Ya, ada di antara orang tua yang dibegitukan anaknya. Apa kira-kira jawaban orang tuanya itu? Ya, jadi Pak, kalau saya nakal, Bapak nggak usah marah pada saya. Saya lahir ke dunia ini bukan atas kehendak saya, tapi kehendak Bapak dan Ibu. Kira-kira apa jawaban? Tapi saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, kalau anak ini anak baik, dia nggak akan mengatakan itu. Gitu kira-kira seperti itu. Dan itu sebabnya sekalian, sebagai tambahan dari gambaran 4 model generasi dalam Al-Quran itu, sekurang-kurangnya, kalau kita ini menginginkan generasi kita ini generasi yang kuat, sekurang-kurangnya mari kita bekali anak kita dengan 4 bekal penting, ya, 4 bekal penting, ya. Saya tadi disuruh memperkenalkan diri ya, nama saya itu Rafiq Munawar Pak. Saya punya anak 8, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian sekarang sudah punya 4 cucu. Insya Allah Juli nanti 5, ya. Jadi saya ini kalau tidur ya malam-malam itu sudah tidur sama nenek-nenek itu, ya. Karena saya sudah menjadi kakek. Itu sebabnya istri saya suruh kuliah lagi supaya saya tidur dengan mahasiswi. Ya, saya suruh kuliah lagi istri saya. Nah, jadi artinya sebetulnya ini masalah kita semuanya, termasuk masalah saya sendiri. Saya punya anak 8, 4 laki-laki, 4 perempuan dan cucu. Artinya ini adalah menjadi renungan kita semuanya. Nah, saya lanjutkan, jadi minimal ada 4 yang perlu kita bekali di anak kita. Ini minimal. Ya, jangan sampai kurang dari itu, kira-kira seperti itu. Pertama-tama, ya, anak kita ini harus kita bekali dengan akidah yang kuat. Di mana akidah ini tidak berhenti kepada supaya anak kita tidak mensekutukan Allah, supaya anak kita tidak berbuat syirik, bukan. Ya, tidak berhenti sampai di situ. Supaya anak kita ini tahu arah di dalam kehidupannya, ya, tahu arah di dalam kehidupannya. Karena semua tindakan yang dilakukan manusia itu bertolak dari keyakinannya, ya, bertolak dari keyakinannya. Begitu keyakinannya salah, maka tindakannya juga akan salah. Nah, sekalian, ternyata ini adalah bekal pertama yang diberikan Luqman Al-Hakim kepada putranya, sehingga anak yang masih usia remaja itu ya diberi nasihat, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim, ya kan. Istilahnya kalau bahasa sekarang barangkali supaya anak ini tahu roadmap kehidupannya itu, ya, tahu jalan hidupnya, ya, bahwa jalan hidupnya itu adalah ihdinas siratal mustaqim, bahwa jalan hidupnya itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena kita muslim masalahnya. Ya, karena kita muslim. Yang kedua, ya, harus kita bekali dengan ibadah yang lurus. Ya, untuk apa? Ya, ibadah ini agar dia tahu apa yang harus dia lakukan di dalam hidupnya. Ya, apa yang harus dia lakukan di dalam hidupnya. Saya tidak tahu di Bengkulu, Bapak sekalian, ya, di beberapa tempat di Jawa itu kadang-kadang ada tempat-tempat yang sangat mengkhawatirkan dalam bab ini terkait dengan mindset orang tuanya di dalam membekali anaknya. Ya, jadi ada orang tua itu ya oknum ini ya, dan jumlahnya juga tidak banyak. Itu yang sedih banget ketika anaknya nggak lulus dalam ujian matematika itu. Tapi biasa-biasa saja ketika
pada usia 10-12 tahun anaknya masih belum bisa sholat. Ya, ini sederhana sebetulnya masalah ini. Tapi akhirnya menjadi besar. Kenapa? Karena sholat itu penting. Ya kira-kira begitu. Cuma di dalam kehidupan kita yang mungkin materialis, individualis dan seterusnya, bab-bab yang terkait dengan masalah ini nggak begitu penting. Ya, sehingga nun sewu mohon maaf, apakah kita pernah ngecek sholatnya anak-anak kita misalnya? Insya Allah kita pernah ngecek, ya kan? Tapi kan ada banyak yang nggak begitu. Bahkan apakah anaknya ke masjid atau tidak, itu tidak menjadi ininya. Tapi dia marah ketika anaknya tiba-tiba ujiannya jelek. Tapi tidak pernah marah, tidak pernah sedih ketika tiba-tiba sampai usia SMA doanya sholat saja nggak bisa. Sekarang sudah mulai muncul banyak kegelisahan dalam bab itu. Ya, ada orang tua datang kepada saya, sudah tua, gitu ya, dia bilang begini, Ustaz, saya khawatir nanti kalau saya meninggal, anak saya nggak ada yang nyolati saya. Loh, kenapa Pak? Ya ternyata mereka belum tahu doanya sholat jenazah. Misalnya ini, yang tentu jangan sampai terjadi di kita. Ya, yang kedua, yang ketiga, kita bekali ilmu. Ya, pasti ini ilmu. Ya, apakah ilmu yang terkait dengan agamanya atau ilmu yang terkait dengan dunianya? Ya, karena dengan ilmu inilah dia akan bisa mengimplementasikan akidahnya yang benar tadi dan ibadahnya. Karena Islam ini adalah agama yang berbasis ilmu. Itu. Tidak ada istilahnya di dalam Islam itu ya orang melakukan sesuatu karena kebetulan. Saya tak melakukan ini barangkali benar. Itu tidak ada dalam Islam. Karena semuanya berpijak kepada ilmu. Yang ketiga. Yang keempat, ya, tetap dan ini juga penting di samping tiga yang pertama tadi, kita bekali dengan sumber daya. Ya, kita bekali dengan sumber daya. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah ungkapan yang wallahu alam, saya tidak setuju dengan ungkapan ini. Sudahlah, jangan capek-capek cari harta. Toh harta itu tidak dibawa mati. Ya kan? Kan begitu kan? Jangan capek-capek mencari duit. Uang itu nggak dibawa mati gitu. Siapa bilang uang tidak dibawa mati? Bagi orang soleh, uang itu dibawa mati. Ketika uangnya digunakan infak fisabilillah, digunakan menafkahi istri dan anak-anaknya, uang-uang inilah yang nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mendistribusikan uang itu dengan cara yang benar, dan itulah nanti yang juga akan meringankan hisab kita di akhirat. Jadi anak juga harus punya itu. Gitu. Nah, mungkin Ustadz Haji Muhammad Samlan sudah pernah bercerita pada kita semuanya tentang seorang sahabat kaya raya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang kaya raya, cuma punya anak satu perempuan. Ya, punya anak satu perempuan. Dia sudah merasakan waktu itu pas sakit ya. Meskipun pas sakitnya itu ya, dia tidak meninggal karena sakitnya itu. Ya. Terus dia dijenguk Rasulullah SAW, mengatakan kepada Rasulullah, Rasul, ini harta kekayaan saya ini semuanya saya infakkan fisabilillah itu. Katanya begitu. Kata Rasulullah, jangan. Ya. Enggak boleh. Gitu. Jangan. Terus oke. Kalau gitu saya infakkan separuhnya fisabilillah. Jangan. Fisabilillah. Jangan. Akhirnya dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, infakkan sepertiga saja. Dan sepertiga itu sudah banyak. Yang 2/3 tinggalkan untuk anakmu. Gitu. Kamu meninggalkan anakmu dalam kondisi punya uang, itu lebih baik daripada meninggalkan anakmu dalam kondisi
miskin yang nanti akan meminta-minta kepada orang. Tapi kita lihat Bapak sekalian di sini, ya kan? Akidah, ibadah, ilmu, ini yang didahulukan. Karena begitu orang memiliki akidah yang benar, ibadah yang lurus, ilmu yang bermanfaat, maka sebanyak apapun uang yang dimiliki itu pasti akan beres di dalam menentukan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Nah, jadi seperti itu. Apa yang saya sampaikan ini sebetulnya adalah peringatan buat kita semuanya, termasuk buat saya sendiri, dan tentu mudah-mudahan bermanfaat bagi Sahibul Bait Bapak Zakaria, dan tentu bagi putra yang sudah diakikoi tadi. Demikian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan kita bisa mendidik anak kita dengan pendidikan yang baik. Demikian, ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.